Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu dan memberikan contoh dari komunikasi horizontal. Sebelumnya perkenalkan, saya Salsabila Sabrina Sinbad dari Prodi Manajemen Bisnis Industri Furniture 2021 di Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu. Nah, teman-teman tahu nggak sih sebenarnya komunikasi horizontal itu apa? Komunikasi horizontal itu pertukaran informasi ataupun menyampaikan informasi dua arah yang kedua belah pihak itu merupakan mempunyai kedudukan yang sama dalam satu organisasi ataupun yang lainnya. Jadi komunikasi horizontal itu biasanya digunakan dalam sehari-hari dengan teman sebaya atau yang lainnya, tentunya dengan bahasa yang non formal ataupun formal. Lanjut aja ya, kita langsung kasih ke contohnya. Mau nanya dong. Nanya apa nih? Nanya biasa catatan. Matkul yang mana? Aku cek dulu. Mata kuliah PKN. Materi yang apa? Materi yang kewarganegaraan tuh aku kurang paham sama materi itu. Coba jelasin dong. Oh, yang hak dan kewajiban warga negara kemarin. Ya. Jadi kalau warga negara itu kan kayak sebuah anggota gitu lah, anggota sebuah dari negara, institusi ataupun yang lainnya. Nah, kalau hak dan kewajiban itu pastinya hak itu yang harus diterima sama warga negara. Nah, kewajiban itu kayak yang harus dia berikan gitu loh kepada negara. Karena kan seseorang itu nggak bisa hanya meminta haknya aja, tapi juga ada kewajiban yang harus dia laksanain sebagai warga negara. Gitu. Kalau pengertiannya sendiri apa menurut Aristoteles? Pengertiannya sendiri warga negara adalah orang yang secara aktif ikut ambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang berperan sebagai yang diperintah atau orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah gitu. Kalau menurut pendapat dari ahli yang lain ada nggak? Ada dari Jean Jacques. Nah, dia tuh menyebutkan bahwa warga negara sebagai peserta aktif yang senantiasa mengupayakan kesatuan komunal yang memiliki jiwa publik, yaitu partisipan dan penanggung jawab publik. Kalau warga negaranya sendiri itu memiliki pengertian lebih luas dari warga negara, ya tidak sebatas keanggotaan seseorang dari sebuah negara saja atau organisasi, tapi meluas kepada hal-hal yang terkait dengan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gitu nih, apalagi yang kamu masih belum ngerti gitu loh. Konsep mungkin ya, dari konsep warga negara. Kalau menurut konsep itu ada macam-macam, ada menurut sistem politik liberal, sistem politik otoriter, ataupun pada yang menekankan pentingnya hak-hak dasar. Pastinya ya semuanya punya plus dan minusnya masing-masing. Kalau dari sistem politik liberal, konsep kewarganegaraan itu umumnya dimengerti dalam konteks legal, formal, atau hukum yang berlaku. Nah, warga negara memahami dirinya sebagai pribadi hukum dan pihak-pihak otonom dalam suatu ikatan yang berdaulat. Nah, identitas sebagai warga negara muncul ketika berhadapan dengan pemerintah, dan hubungan antar warga negara sifatnya pribadi, bukan publik, sehingga nilai kebersamaannya rendah. Nah, kalau menurut otoriter itu wacana atau pembicaraan pemahaman tentang warga negara itu dimonopoli oleh negara. Bahkan pemikiran itu dipersempit, kayak mengikuti kemampuan dari pemimpin, dan peran kontrol warga negara itu menjadi hilang. Masyarakat juga kehilangan keutamaan publik karena telah dimonopoli oleh negara. Konsep warga negaraan ini tuh kayak hak individu jadi hal-hal yang asing gitu loh, karena semua tuh kayak udah harus dimonopoli sama negara. Nah, kalau yang menekankan pada pentingnya hak dasar itu ya pasti lebih mengutamakan HAM sebagai landasan dan partisipasi aktif. Kalau kita sebagai warga negara punya hak nggak sih? Ya, pastinya kita punya hak sebagai warga negara, hak-hak yang menyangkut HAM, dan juga hak untuk berkeluarga, hak untuk berpendidikan tinggi, hak untuk hidup dengan layak dan sebagainya itu udah ada di undang-undang semua. Kalau pasal-pasal mungkin ada nggak? Ada nih, dari yang undang-undang itu ada hak-hak yang menyangkut HAM. Yang pertama, hak atas kedudukan yang sama dalam hukum, ada di pasal 27 ayat 1. Terus hak kedudukan yang sama dalam pemerintah ada di pasal 27 ayat 1 juga. Hak atas penghidupan yang layak ada di pasal 27 ayat 2. Hak bela negara pasal 27 ayat 3. Hak untuk hidup pasal 28A. Dan masih banyak lagi sih ada di undang-undang itu. Oh gitu. Udah paham sekarang? Udah sih lumayan. Soalnya kemarin itu aku tuh kurang nangkep sama apa yang dijelasin, soalnya kan di YouTube ya, jadi YouTube kurang juga. nangkep sih gitu. Oke. Ya makasih ya.
Ya, sama-sama. Kita bisa belajar lagi kapan-kapan. Nah gitu nih teman-teman, komunikasi yang horizontal. Dan teman-teman pastinya sering dong ngelakuin komunikasi ini. Sekian dari aku, kurangnya mohon maaf, lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.